Shalom Kids Impact. Ketemu lagi dengan Kak Lucy. Gimana kabarnya Kids Impact semuanya? Doa kakak, adik-adik Kids Impact semuanya dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa dan yang terbaik. Amin. Amin. Wow, siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siapa? Dibantu di chat. Saya kak, saya sudah siap kak. Gasken kak, saya terima impartasinya. Saya sudah lama menunggunya. Dibantu di chat ya, di kolom live chatnya. Atau enggak bisa kasih tanda love di emoticonnya. Oke? Wow, sudah ada yang kasih emoticonnya. Wow, good. Tetap semangat. Semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Didengarkan, lalu ditangkap, lalu apa? Jadi pelaku firman Tuhan. Oke. Yuk, sebelum itu kita mau berdoa dulu yuk. Adik-adik semuanya, lipat tangannya. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Haleluya Yesus. Tuhan, terima kasih kami bisa berkumpul hari ini. Itu semua karena berkat-Mu ya Bapa. Tuhan, berkati jaringan internet kami. Tuhan, berkati roh, jiwa, tubuh kami untuk fokus dan dengar dan mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, tuntun kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke. Nah, minggu ini minggu keempat bulan Juni. Siapa yang masih ingat tema besar bulan Juni ini? Yes, tema besar bulan Juni ini yaitu adalah karakter anak Allah. Saat ini kita mau melanjutkan sesi sharing firman Tuhan atau sesi seri firman Tuhan ini yaitu karakter anak Allah dengan topik bulan Juni yang minggu keempat ini yaitu penuh ketaatan. Sekali lagi penuh ketaatan. Nah, tokoh hari ini yaitu Abram, diambil dari kitab Perjanjian Lama yaitu Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Di Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Judul di dalam Alkitab yaitu Abram dipanggil Allah atau bahasa Inggrisnya God's Call to Abram. Nah, Abram itu punya papa namanya Terah. Abram dan papanya tinggal di kota Haran. Suatu ketika papanya Abram meninggal. Abram sedih. Dan setelah papanya meninggal, Tuhan memanggil Abram. Tuhan berkata sama Abram seperti ini. Abram, tinggalkan negerimu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tahu gak adik-adik? Saat Tuhan Allah kita panggil Abram ini, itu usianya Abram berapa? Yes, usianya adalah 75 tahun. Kalau di zaman kita saat ini 75 tahun itu kayak kakek kita, kayak opa kita, kayak kungkung kita, kayak grandfather kita. Jadi adik-adik Kids Impact yang masih punya kakek, kungkung, opa, yuk ajak kakeknya untuk main bersama. Ajak kakeknya untuk makan bareng. Dan jangan lupa selalu menyayangi kakeknya. Ya, oke, kita balik lagi. Tuhan Allah ngomong lagi kepada Abram. Abram, aku
akan memberikan keturunan yang banyak dan akan jadi bangsa yang besar. Wow, tahu nggak? Saat itu, di saat usia yang tua itu, Abram dan Sarah itu belum punya anak. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan akan memberikan keturunan yang banyak buat Abram dan keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Lalu Tuhan Allah bilang gini sama Abram, aku akan memberkati engkau dan engkau akan jadi berkat buat orang lain. Namamu ya Abram, namamu akan menjadi nama yang masyhur. Nama yang masyhur itu nama yang terkenal atau nama yang famous. Wah, tahu nggak apa yang Abram lakukan? Di ayat keempat sampai kelima ditulis seperti ini. Abram dan keluarganya pergi. Katakan sama-sama, pergi. Pergi. Yes. Abram dan keluarganya pergi sesuai perintah Tuhan tanpa ragu-ragu. Wow, Abram punya iman percaya yang teguh kepada Allah kita. Wow, keren ya. Lalu apa yang terjadi? Abram jalan. Perjalanan yang cukup jauh loh buat Abram. Dulu belum ada mobil, belum punya pesawat, dulu belum ada kereta. Dulu Abram itu jalannya jauh banget jalan. Setibanya di tanah Kanaan, apa yang terjadi? Ayat yang ketujuh, di situ ditulis bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Dan Tuhan bilang apa? Tuhan bilang gini, Abram, inilah negeri yang akan kuberikan kepada keturunanmu. Wow, amazing ya. Inilah buah ketaatan dari Abram, yaitu berkat yang Tuhan berikan buat Abram. Keren ya. Lalu tahu nggak? Setelah Tuhan ngomong gini, apa yang dilakukan sama Abram? Abram membuat mezbah Tuhan. Wow, keren. Dan apa lagi? Dan Abram menyembah Tuhan. Keren ya. Abram itu adalah sosok pribadi yang tahu terima kasih. Setelah diberikan berkat, dia mendirikan mezbah Tuhan dan menyembah Tuhan. Wow, keren ya. Keren kan? Wow. Tak kalah keren lagi. Kita, anak-anak Kids Impact, itu perlu bangga. Kita, anak-anak Kids Impact, itu perlu semakin percaya sama Tuhan kita. Kenapa, Kak? Karena ini poinnya. Tuhan yang Abram sembah itu sama juga dengan Tuhan yang kita sembah. Yaitu Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, dan Tuhan yang selalu menepati janji-janjinya. Wah, berikan kemuliaan dia buat Tuhan kita Yesus Kristus. Wow, keren ya. Wow. Lalu apa yang kita bisa ambil? Apa yang bisa kita pelajari dari tokoh Abram ini? Ada 3. Yang pertama, taat kepada Tuhan itu butuh iman percaya dan tindakan. Sama seperti Abram itu percaya bahwa Tuhan tuh gak pernah berbohong. Tuhan tuh selalu menepati janjinya. Bahwa dia memang belum punya anak. Tetapi Tuhan berjanji akan memberikan keturunan yang banyak buat dia. Di situ dia percaya. Dan apalagi, dan Tuhan bilang pergi.
Abraham pergi. Saat dia percaya dengan firman Tuhan, percaya dengan perintah Tuhan, dia melakukannya. Disuruh pergi ya pergi. Disuruh percaya percaya. That's why. Itulah yang kita bisa pelajari dari Bapak Abraham. Yang kedua, kita perlu ketahui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menepati janji-janjinya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Jadi adik-adik semuanya percaya bahwa Tuhan tuh akan selalu menepati janjinya untuk selalu menyertai kita. Amin. Yang ketiga, ketaatan itu membawa berkat. Jadi apa yang dilakukan oleh Abraham, dia dapat berkat. Yaitu negeri yang dijanjikan, yaitu tanah Kanaan. Keren ya? Nah, lalu aplikasinya buat kita apa Kak Lucy? Buat kita sehari-hari, Kak Lucy kasih 4 poin. Yang pertama, kita harus taat kepada orang tua dan kepada guru. Sama siapa lagi? Kepada kakak-kakak yang lainnya. Taatnya seperti apa? Kalau diberikan PR, lalu disuruh atau diminta tolong untuk membersihkan, bantuin mama papanya, go. Lakukan dengan senang hati. Amin. Yang kedua, percaya kepada Tuhan dalam keputusan hidup. Jadi jika adik-adik itu di suatu kondisi perlu pindah rumah atau pindah sekolah atau mencoba hal-hal yang baru, percayalah, pegang teguh bahwa Tuhan selalu menyertai. Jangan takut, jangan merasa sendiri. Tetap percaya kalau Tuhan selalu menyertai. Yang ketiga, berani melangkah dalam iman. Jika adik-adik digerakkan untuk berdoa, untuk mendoakan, lalu digerakkan untuk memberi, ya lakukan. Jangan ditunda-tunda. Lakukan saat itu juga. Itu Tuhan menggerakkan buat kita untuk melakukan hal tersebut. Jadi berkat dimanapun kalian berada. Yang keempat, andalkan Tuhan di dalam segala sesuatunya. Bukan diri sendiri. Ingat bahwa kita itu gak mampu kalau tanpa Tuhan. Wong kita kecil, biarlah Tuhan yang semakin besar, semakin banyak, kita yang semakin kecil. Amin. Jadi apa? Andalkan Tuhan di dalam segala kehidupan. Nah, fokus yuk. Fokus dan taat pada tuntunannya Tuhan. Percaya sungguh-sungguh firman Tuhan. Baca, renungkan, dan jadi pelaku firman Tuhan. Lalu apa yang akan terjadi? Lalu adik-adik, kalau si percaya, adik-adik akan mendapatkan berkat istimewa dari Tuhan Yesus. Karena apa? Buah dari adik-adik percaya dan taat seutuhnya kepada Tuhan. Apa yang dibilang Tuhan? Amin. Amin. Yes. Yuk, kita harus hidup dengan penuh ketaatan, taat sama Tuhan Yesus. Sekarang sebelum Kak Lucy mau tutup doa, kita mau buka ayat masih kita. Di Amsal 3 ayat 5. Catat ya. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Sekali lagi ya. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Oke, mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa, tuntun dan pimpin kami selalu untuk taat kepada Engkau.
untuk dengar-dengaran akan Engkau. Tuhan, terima kasih dan Engkau yang selalu menyertai kami, Engkau yang selalu memberkati kami dan pertemukan kami kembali di minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman semuanya. Bye.